Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi. Berikut adalah presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter dipergunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Untuk mengetahui pengertian bahasa lebih jelas, kita dapat meninjau dari dua segi, yaitu dari segi teknis dan segi praktis. Secara teknis, bahasa adalah seperangkat ujaran yang bermakna yang dihasilkan langsung oleh alat ucap manusia itu sendiri, dan ujaran yang tidak bermakna meskipun dihasilkan oleh alat ucap itu sendiri, yang tidak didasarkan pada sistem yang berlaku dalam bahasa tertentu. Contohnya, tolong ambilkan buku itu sebentar. Sedangkan secara praktis, bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna dan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian menunjukkan bahwa ada alat komunikasi lain yang tidak berupa sistem lambang bunyi. Contohnya, seperti anggukan kepala, gelengan kepala, lambaian tangan, dan lain sebagainya. Dan dapat kita lihat berdasarkan pengertian tersebut secara teknis, dapat kita ketahui bahwa bahasa dalam hal ini hanya seperangkat ujaran atau sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan sedangkan berdasarkan secara praktis tadi, dapat kita ketahui bahwa dalam hal ini dapat mempunyai dua aspek, yaitu aspek sistem atau lambang bunyi dan aspek makna, bersistem dan memiliki keteraturan. Lalu agar bunyi dia mempunyai makna, kita tidak dapat semaunya sendiri dalam mengucapkannya. Seperti kata kamu, misalnya tersusun menurut aturan bunyi antara K, A, M, U. Jika urutannya diubah, misalnya menjadi M, U, K dan bacanya muka, atau A, M, U, K, amu, maknanya pun akan berubah. Bahkan bunyi itu akan tidak bermakna sama sekali apabila urutannya diubah secara sembarangan. Misalnya menjadi mau, meskipun unsur bunyi tetap sama. Maka dari itu aspek bahasa yang kedua itu yang disebut arti yang ditimbulkan oleh suatu bentuk bahasa. Dalam hal itu, hubungan antar aspek sistem atau lambang bunyi dan aspek makna dalam suatu bahasa disebut arbiter, atau mana suka hubungan itu dikatakan arbiter. Artinya, arti arbiter itu hubungan antar bahasa di dalam masyarakat, dan wujud bendanya hanya didasarkan hanya kesepakatan antar penutur bahasa di dalam masyarakat tertentu. Contohnya, hewan atau binatang bersirip yang hidupnya di laut bernafas dengan insang, dalam bahasa Indonesia dinamakan ikan. Sementara hewan yang sama bahasa Inggrisnya disebut fish, sedangkan dalam bahasa Jawa disebut iwak, dalam bahasa Aceh disebut engkot. Perbedaan bentuk bahasa untuk mengacu pada wujud yang sama itu semata-mata didasarkan pada kesepakatan atau penutur bahasa di dalam suatu masyarakat tertentu. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi. Namun, sebelum menjadi bahasa nasional,
bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. A. Bahasa Melayu sebagai sumber atau akar sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan dari masa lampau. Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dulu kala, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu tersebut dikenal oleh penduduk-penduduk yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya prasasti-prasasti yang ditemukan pada daerah tersebut. Prasasti tersebut diantaranya ialah Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, dan yang terakhir Prasasti Karah Barahi pada tahun 686 Masehi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Faktor yang pertama ialah bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita yaitu Nusantara. Dan yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. B. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cepat dan menjadi bahasa modern di seluruh kepulauan yang berada di Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, satu persatuan, satu kesatuan bangsa yang diikrarkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang bunyinya seperti ini. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. C. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain penyerapan dari bahasa daerah dan yang satunya lagi penyerapan dari bahasa asing. Yang pertama, penyerapan dari bahasa daerah. Bahasa Indonesia dalam proses perkembangannya mendapat pengaruh dari berbagai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon, dan lain sebagainya. Pengaruh dari bahasa-bahasa daerah tersebut mencakup faktor fonologis, morfologis, dan sintaksis. Kedua, penyerapan dari bahasa asing. Selain pengaruh bahasa daerah, bahasa Indonesia mendapat pengaruh dari bahasa asing, baik dari segi kosakata maupun dari segi struktur. Pengaruh kosakata asing tersebut sangat dominan. Contohnya ialah dari bahasa Sanskerta seperti puasa, dewa, dewi, durhaka, dan hal yang lainnya. Dari bahasa Arab seperti ajal, awal, berkah, dan kabar dan akhirat, khutbah, jahil, jawab, faham.
dari bahasa Inggris seperti akuntabilitas, program, demokrasi, struktur, dan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salah satu pemateri akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Saya akan membahas mengenai tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa kenegaraan. Yang dimana sebagai bahasa nasional yaitu fungsinya lambang kebangsaan, kemudian lambang identitas nasional, dan alat komunikasi, alat penghubung komunikasi antar warga, daerah, suku, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu fungsinya salah satu sebagai bahasa resmi negara, kenegaraan, kemudian sebagai alat pengantar pendidikan, kemudian juga ada sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tentunya kita menjalankan pendidikan itu diajarkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ketika sekolah tentunya di pelosok manapun sekolah, yang pastinya bahasa yang dipakai untuk mengajarkannya adalah bahasa Indonesia, dikarenakan bahasa Indonesia itu bahasa negara, bahasa pokok, dan bahasa pemersatu. Nah, jika kita menggunakan bahasa daerah kita, belum tentu semua orang mengerti dengan bahasa daerah yang kita gunakan. Nah, jadi lebih mempermudahnya itu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana hubungannya itu fungsi bahasa Indonesia itu sebagai salah satu alat yang memungkinkan masyarakatnya untuk mengembangkan budaya nasional yang bisa membuat bahasa Indonesia tersendiri mempunyai ciri khas dan identitas sendiri yang tentunya membedakan dengan budaya daerahnya. Saya Nisrina Adela Wahyuni ingin melanjutkan penjelasan dari kawan kita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bahasa mempengaruhi perilaku. Fungsi dan peranan bahasa sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi, alat kontrol sosial, alat adaptasi sosial, alat interpretasi diri, serta ekspresi diri. Mengapa bahasa disebut alat komunikasi? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk berbicara terhadap orang lain. Yaitu alat komunikasi, dan berbahasa adalah alat komunikasi yang sangat baik untuk menyampaikan sesuatu maksud kepada orang lain. Dengan berbahasa yang baik dan benar, serta cara penyampaian yang sopan, disertai intonasi yang pas, akan membuat orang lain yang mendengar menjadi paham dan mengerti maksud dan tujuan kita menyampaikan sesuatu. Sedangkan sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Hal ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri maupun masyarakat sebagai alat kontrol sosial. Kegiatan berbahasa dapat memberikan kita cara untuk memperoleh pandangan baru, sikap baru, perilaku, dan tindakan yang baik. Fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis bisa digunakan sebagai salah satu cara yang sangat efektif untuk meredam rasa marah kita dengan membiasakan diri menuangkan rasa kesal dan marah kita ke dalam bentuk tulisan. Tentunya dengan gaya tulisan yang masih sopan dan menghindari kata-kata seperti mengumpat. Biasanya pada akhirnya rasa marah kita berangsur-angsur menghilang dan kita dapat melihat persoalan secara lebih jelas dan terang. Contohnya, misalnya ketika sedang marah tanpa kita sadari, intonasi kita saat berbahasa bisa sangat tinggi, yang menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita memang benar-benar marah, tanpa perlu orang tersebut melihat ekspresi kemarahan kita. Begitu pula pada saat bahagia, efek bahasa yang timbul juga menunjukkan kesenangan.
serta kegembiraan, sehingga orang yang mendengar sudah pasti tahu bahwa kita sedang bahagia tanpa perlu menyebutkan kata senang di dalam percakapan. Manusia yang selalu berbahasa yang baik dan benar akan terlihat dari perilakunya sehari-hari, yang juga sopan, santun, serta mengerti di mana harus menggunakan bahasa secara efektif. Sedangkan manusia yang sudah terbentuk dengan terbiasa untuk berbahasa yang buruk, kasar, akan menunjukkan bahwa perilakunya yang buruk, yang sangat buruk, dan suka seenaknya tanpa memandang dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat disarankan agar sebaiknya kita dapat mempergunakan bahasa yang baik dan benar untuk menunjukkan sisi positif dari diri kita kepada orang lain. Hal ini tentu saja menguntungkan kedua belah pihak. Kita akan dihormati dan orang lain pun akan merasa sangat senang karena dihargai. Cukup ini penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada presentasi yang telah mempresentasikan makalah kami semuanya. Saya sebagai moderator mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.